Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Rio Hotspot Channel. Kita awali dari timnas Indonesia. Jadi inilah keputusan akhir dari Elkan Bagot ya. Ketum PSSI sudah mengatakan jika Elkan cuma akan fokus di klubnya saja. Dengarkan ucapan Erick Thohir berikut ini. Kita menginginkan Elkan kembali, tetapi mungkin prioritas Elkan masih kepada klubnya, jadi ya kita tidak bisa menghakimi. Saya mohon para netizen juga jangan, siapa tahu suatu hari kembali gitu ya. Jadi ya itu kan pilihan-pilihan. Coach Patrick sih ya terbuka aja, dia nggak ada pikiran apa-apa. Banyak pemain juga bagus di center back kita, ada Mas Hilger, ada Rido, ya ada J walaupun kena kartu kuning, ada J, Indes, masih ada Jordi, kita coba Ferrari juga, ya kan. Kelvin Verdong bisa main ke center back agak ke kiri, ya kan. Kevin Dix bisa main juga center back agak ke kanan, jadi ya opsi-opsi itu ada. Sekilas sih kelihatannya nggak ada yang aneh ya dari ucapan Erick Thohir, tapi coba deh perhatikan baik-baik. Erick Thohir bilang, jadi saya mohon netizen jangan menghujat Elkan, siapa tahu dia kembali lagi. Yang artinya Elkan kemungkinan nggak akan balik lagi ke timnas Indonesia. Kami pribadi nggak tahu ya masalahnya apa Elkan Bagot, apakah dia ini malu? Ya malu sebab awalnya kan yang jadi hujatan kan dia nih, dengan alasannya kan Sintayong karena ada masalah dengan Sintayong. Lalu apakah benar jika Elkan ini cuma mau main kalau dia ini dibayar? Entahlah, biar waktu aja yang menjawab ya. Nah, bicara soal Sintayong, kalian mungkin boleh menghujat kami ya, karena kami kembali mengangkat soal Sintayong. Meskipun ini aneh banget loh buat kami. Kenapa ya? Setiap ada orang atau akun yang mengangkat berita soal Sintayong pasti dihujat. Ini kan aneh dan lucu buat kami. Apakah Sintayong itu komunis? Kan bukan. Apakah Sintayong itu penjahat negara? Juga bukan. Kenapa seolah-olah kalian ini malu dan muak seperti apa ya kalau ada orang yang mengangkat soal Sintayong? Apakah serendah itu ke akhlak kalian? Kan aneh loh bangsa ini, aneh banget. Giliran ada orang yang bikin malu negara seperti pejabat korupsi lah, guru bikin video porno lah, dan lain-lain. Kalian gak marah dan enak-enak aja ngelihat berita-berita tersebut. Kenapa ketika ada orang yang mengangkat berita soal orang yang udah ngebangun negara ini dalam urusan sepak bola ya, kalian malah emosi? Di mana akhlak dan otak kalian? Kalau nanti masih ada yang komentar dan gak suka dengan ucapan kami ini, fix kalian dajal. Buat kami, Sintayong tetaplah istimewa. Belum pernah ada satupun pelatih asing yang menangani timnas Indonesia yang udah dipecat secara nggak terhormat oleh PSSI, tapi masih cinta pada Indonesia dan masih cinta sama mantan anak asuhnya. Sintayong jauh-jauh datang ke Thailand cuma buat nonton pertandingan antara Port FC yang diisi oleh Asnawi versus Bangkok United yang diisi oleh Pratama Arhan. Kami nggak akan nanya sama bocil zaman now yang nggak tahu sejarah soal timnas, tapi kami mau nanya nih sama kalian anak zaman old. Coba deh sebutin siapa pelatih asing timnas yang pernah kayak gini. Siapa? Ayo sebutin. Dari total 22 pelatih asing yang pernah melatih timnas Indonesia, cuma Sintayong yang kayak gini. Kemarin banyak yang bilang Sintayong nggak peduli sama talenta lokal. Noh, plototin. Apa yang disamperin Sintayong bukan pemain lokal. Nah, kenapa Sintayong pakai banyak pemain naturalisasi? Ya tentu adalah tuntutan. Dia ini dituntut sama federasi agar menghasilkan prestasi, lolos Piala Dunia, lolos Piala Asia, lolos U23, lolos round 3. Ya kalau Sintayong nggak pakai pemain naturalisasi, ya gimana bisa mencapai itu semua? Toh pemain-pemain naturalisasi yang dipanggilnya semuanya keturunan Indonesia, dan pemain-pemain yang dipilih oleh Sintayong sekarang dinikmatin sama kalian, dinikmatin sama Patrick Kluivert. Lalu salahnya Sintayong di mana? Makanya udah tertutup hatinya kalau ada orang bikin berita soal Sintayong tapi malah dihujat. Bukan Sintayong yang salah, bukan yang bikin berita yang salah, tapi kalian yang merasa panas ketika ada berita soal Sintayong yang salah. Hati kalian yang udah tertutup, nggak habis pikir saya benar.
Lanjut kita ke berita klub. Kekalahan PSIS dari Madura United di pekan ke-27 makin membuat perubahan posisi di papan bawah ini semakin bergejolak. Madura yang tadinya menjadi juru kunci kini mulai keluar dari zona degradasi dan digantikan posisinya oleh PSIS Semarang. Madura sendiri masih punya satu laga tunda melawan Persija Jakarta. Nah, kalau klasemen ini nggak berubah sampai akhir musim, ini posisi yang sesuai ya dengan tim-tim yang promosi dari Liga 2, di mana wakil Jogja, yakni PSIM Jogja naik ke Liga 1 menggantikan wakil Jogja lain, yakni PSS Sleman, dan wakil Jawa Tengah, yakni Persijap Jepara, menggantikan wakil Jawa Tengah lain, PSIS Semarang. Sementara wakil Sumatera Semen Padang digantikan oleh wakil yang baru aja tinggal di Sumatera, yakni Bayangkara FC. Jadi sebenarnya Liga Indonesia itu udah kebaca ya settingannya. Salahnya ya karena Liga 2-nya udah kelar duluan, sementara Liga 1-nya belum. Coba kalau Liga 2-nya belum kelar, kan belum ketahuan nih siapa yang akan terdegradasi ke Liga 2. Tapi soal klasemen Liga 1 ini kami pastikan semuanya masih bisa berubah sebab masih ada 7 pekan lagi yang harus dijalani. Nah, andaikan atau andai saja ya kemungkinan terburuknya PSIS ini terdegradasi, ini sebenarnya udah mulai kelihatan sih. Sejumlah pilar penting PSIS ini udah mulai menunjukkan tanda-tanda nih. Ada yang udah mogok main nih dari bulan kemarin malah seperti Dewangga. Ada juga yang mulai ogah-ogahan lari nih, padahal dia ini si paling lincah di PSIS, yakni Gali Freitas. Dua pemain ini kabarnya akan hengkang dari PSIS di musim depan. Meskipun Gali maupun Dewa ini kontraknya masih panjang loh di PSIS. Ada yang 2026, ada yang 2027. Tapi dengan kondisi keuangan PSIS yang carut marut, membuat sejumlah pemain pun ya terpaksa meninggalkan PSIS Semarang. Alfreanda Dewangga sendiri terpantau sudah mulai didekati oleh dua klub, yakni Persija dan Persib Bandung. Sementara Gali Freitas didekati oleh 3 klub, yakni Bali United, Persib, dan Borneo FC. Tinggal siapa cepat dia yang akan dapat. Sebenarnya ada satu lagi pemain di PSIS yang tiap musim digosipkan akan keluar dari PSIS, yakni Septian David Maulana, yang tiap musim itu pasti digosipkan ke Persib. Dan musim ini pun sama, dia digosipkan akan pindah ke Persib. Tapi kalau feeling kami, Septian tetap akan bertahan di PSIS meskipun PSIS ini terdegradasi ya. Karena setahu kami ya, tipikal Septian ini, orangnya ini kalau udah dikasih kepercayaan, dia pasti akan setia. Dari Persija Jakarta, Ketum PSSI memberikan respon atas masalah yang terjadi di beberapa klub Liga Indonesia, termasuk soal tunggakan gaji yang menerpa sejumlah klub seperti Persija dan PSIS Semarang. Menurut Erick Thohir, dirinya nggak mau ikut campur dalam urusan liga sebab liga itu milik klub atau milik LIB. Menurut Erick Thohir, dana subsidi kontribusi sudah PSSI naikkan musim ini 2 kali lipat untuk para klub Liga 1. Sehingga sekarang ini tinggal tergantung klubnya bisa mengelolanya atau tidak. Nah, salah satu caranya adalah dengan memperbaiki manajemen klub. Klub licensing atau lisensi klub adalah hal yang penting menurut Erick Thohir. Sebab dengan klub yang rapi manajemennya dan lisensinya serta fasilitasnya yang oke, ini akan mendatangkan sponsor-sponsor yang besar. Dan berikut pernyataan Erick Thohir yang kami kutip dari Skor ID ya. Pak, ini yang soal Persija tonggak gaji pemain sampai 3 bulan itu gimana Pak? Apakah akan diberikan sanksi atau tidak? Nah, ini kembali kadang-kadang bukan kami membela diri, seakan-akan PSSI itu bertanggung jawab atas semua hal. Ya. Liga itu dimiliki 99% sahamnya oleh klub-klub. PSSI cuma punya 1%. Liga, kalau kita lihat Liga Indonesia ini cukup independen dibandingkan banyak negara. Jadi tentu isu daripada klub ya yang tidak bayar gaji atau liga yang sedang memperbaiki dirinya, kita mendukung. Tetapi bukan berarti PSSI lepas tangan. Jadi tentu situasi dari masing-masing dinamika itu ya memang kita berikan tanggung jawab. Ya, kita juga sebagai PSSI memastikan itu terus ada peningkatan. Makanya kita mendorong
kepada liga perlu adanya klub licensing. Ya. Berapa banyak sekarang ya dari PSSI mendorong liga untuk mendapatkan sponsorship tambahan karena tim nasionalnya laku, ya liganya sekarang laku sponsornya. Nah artinya apa? Income yang didapatkan oleh liga ini naik 2 kali lipat 2 tahun terakhir. Kontribusi kepada tentu liga pada klub juga naik. Nah tinggal bagaimana masing-masing manajemen liga atau klubnya ya harus mulai merapikan diri. Artinya apa? Dari ucapan ini kita bisa tahu ya, lakunya timnas Indonesia dari sponsor ini membuat liga pun kena imbasnya. Sponsor liga pun jadi bertambah, akhirnya naik 2 kali lipat ya. Dan subsidi ke klub pun naik 2 kali lipat. Ya kalau klub itu masih pilot atau kesulitan keuangan, ya berarti ada yang salah dengan manajemen klub tersebut. Tapi apakah larangan supporter away dan denda komdis yang terlalu gede ini bukan faktor yang membuat klub bangkrut, Pak Erik? Tapi ya bener juga sih alasan PSSI. Kalau supporternya ini tertib, gak mungkin dong larangan supporter away ini diberlakukan. Tapi kan kita pun sama-sama tahu lah ya, supporter yang bikin ribut itu gak semuanya supporter murni, banyak supporter bayaran, betul dong? PSSI juga pernah bilang ya kalau pemain dan ofisialnya tertib nggak mungkin dong dapat sanksi dari komdis. Ya betul juga sih, tapi kan faktanya gini loh Pak Erik, wasitnya itu kan kadang dibayar loh buat bikin pemain dan pelatih itu kena sanksi. Ayo gimana itu? Jadi kalau buat kami ya 11-12 lah antara kebijakan dari PSSI dan juga perilaku dari para pelaku sepak bolanya. Punya ya, komdisnya selalu bikin drama, supporternya masih banyak supporter bayaran, wasitnya masih banyak yang disogok buat bikin kartu dan lain-lain. Terus juga supporternya udah nggak tahu diri juga, udah tahu denda gede masih aja bikin ribut. Jadi ya udah, terus juga pemain dan pelatihnya masih sering kepancing emosi. Ya wes, angel liga dagelan. Dari Persib Bandung, Dado, Febri, dan Dimas kabarnya akan dimasukkan dalam line up di pekan ke-28 nanti habis lebaran. Meskipun kondisi 3 pemain ini belum fit 100%, tapi 3 pemain ini ingin ada di bench pemain sampai akhir musim. Kalau menurut Boyan Hodak sih, kalau bicara soal persentase, ini yang paling tinggi tentu saja Dimas Derajat ya. 85% udah fit. Febri itu 75% fitnya, sementara Dado baru 70% fitnya. Ini tentunya suatu kabar yang cukup menggembirakan juga sih buat Hodak kalau 3 pemain itu bisa pulih lebih cepat. Nah, tersisa siapa ya? Rezaldi dengan Irianto. Rezaldi ini kami pun bingung nasibnya ya, sebab jangankan kami, Rezaldinya aja bingung cederanya apa. Lalu Irianto ini 2 minggu lagi kontraknya habis di Persib, tapi belum juga ada tanda-tanda mau memperpanjang kontrak di Persib. Jadi kami belum tahu ya siapa aja pemain yang akan bertahan di Persib. Cuma yang pasti kalau menurut kami pribadi ada 3 pemain yang dipastikan bertahan di Persib musim depan, yakni Robby Darwish, Pekang Putra, dan Kakang Rudianto. Kenapa kami yakin 3 pemain ini akan bertahan di Persib musim depan? Sebab cuma 3 pemain ini yang gak akan terkena sanksi dari Boyan Hodak kalau berat badan mereka naik. Karena kan semua pemain itu dilarang menaikkan berat badan. Kalau naik berat badan 1 kilo didendanya $2.000. Nah, 3 pemain ini itu nggak termasuk loh ya, sebab 3 pemain ini bukan diminta menjaga berat badan, tapi justru diminta menaikkan berat badan, terlalu kurus katanya. Nah, selain 3 pemain ini, kira-kira menurut kalian siapa nih yang akan dipertahankan di Persib musim depan? Kalau misalnya loh ya, misalnya ini Firza Andika masuk nih, siapa kira-kira yang terbuang? Kalau misalnya Alfreanda Dewangga masuk, siapa yang akan terbuang? Kalau misalnya Tom Haye masuk, siapa yang akan terbuang? Kalau misalnya Kim Kurniawan masuk, siapa yang akan terbuang? Kalau misalnya Imade Andika masuk, siapa yang akan terbuang? Itu baru misalnya lo ya, dan kami ambil lokalnya dulu deh sesuai posisi masing-masing. Nah, posisinya apa? Firza ini bek kiri, Dewangga multi posisi. Tom Haye itu posisinya playmaker, Kim Kurniawan posisinya jangkar, sementara Imade Andika Wijaya itu bek kanan. Nah, kira-kira siapa di posisi-posisi tersebut yang akan tergantikan? Ingat, gak usah dibawa serius lo ya, anggap aja ini cuma hiburan, kan kami bilang misalnya.